Hai, ketemu lagi dengan saya Muhammad Alfian Hardani dari Stikes Panangkulang Makassar, program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, NIM 1303054. Eh, Kembali lagi saya akan menjelaskan tutorial tentang penggunaan Visual Basic. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang salah satu aplikasi atau sistem informasi manajemen rumah sakit yang saya buat dengan aplikasi atau software Visual Basic 6.0. Tapi kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja dari Visual Basic melalui salah satu program sederhana yang saya buat, yaitu program dengan berbasis tabel periodik atau nama-nama unsur kimia. Di sini saya sudah siapkan project. Ketika saya jalankan, tampilannya akan seperti ini. Ada 4 formulir yang sudah saya siapkan. Di sini ada 4 form. Salah satunya yang form home, form nama unsur kimia, form penggunaan unsur kimia, dan form pembeli unsur. Jadi di tutorial kali ini saya akan menjelaskan hanya satu formulir supaya teman-teman dapat mengerti bagaimana cara penggunaan atau mekanisme kerja dari Visual Basic. Saya akan menggunakan satu form, yaitu form nama unsur kimia. Di sini akan tampil formulir unsur kimia. Ketika kita klik text boxnya tidak akan aktif, tapi kalau kita menekan tombol input otomatis akan aktif dan terfokus pada text box 1 atau text box yang berlabel nomor atom. Untuk menyimpan data bisa kita masukkan misalnya nomor atom 8, simbol O, nama unsur misalnya oksigen. Ketika kita simpan, otomatis akan tersimpan di database atau data grid. Data gridnya terkoneksi dengan salah satu database yang saya buat dengan Microsoft Office Access. Sini sudah tersedia tabel dari masing-masing form. Jadi semua database akan tersimpan di sini. Ketika data tersimpan, bisa kita bersihkan fieldnya, otomatis akan kosong kembali. Misalnya juga kita ingin mencari data, cari menurut nomor atom, bisa kita masukkan misalnya nomor atom 51. Kita cari nomor atom, otomatis 51 simbol SB nama unsur stibium akan tampil sesuai dengan database. Misalnya juga kita mau cari menurut simbol bisa simbol misalnya Ag, kita cari menurut simbol. Nah, otomatis akan tampil nomor atomnya 47 nama unsur argentum seperti di data grid. Begitu juga dengan nama unsur. Ketika kita masukkan nama unsur misalnya argon, kita cari menurut nama unsur, akan tampil nomor atom 18 simbol AR sesuai dengan data grid. Ketika juga kita mau hapus salah satu data dari unsur kimia ini, bisa kita langsung tekan hapus, tapi kita cari dulu data apa yang akan kita hapus. Misalnya kita cari menurut simbol yang kita masukkan misalnya O, kita cari menurut simbol, akan tampil datanya, kita tinggal tekan hapus, otomatis di database atau data grid akan terhapus. Dan ketika kita tekan tombol keluar atau command keluar, akan kembali ke home. Begitu cara kerja untuk formulir 1. Jadi ketika di menu editornya
kita buka. Di sini kita bisa mengedit formulirnya, bisa edit ukuran dari form. Di sini ada 3 label, 3 text box, ada 8 command, 1 ADDOC, 1 data grid. Untuk label itu untuk menampilkan teks yang berlabel. Untuk text box ini kita bisa edit. Text box itu untuk mengisi data, ADDOC itu untuk mengkonekkan Visual Basic dengan Microsoft Office Access. Ini adalah data grid untuk menampilkan data yang sudah tersimpan di Microsoft Office Access. Ada command untuk menjalankan perintah atau event. Di sini ketika kita klik formnya akan tampil coding dari formulir ini. Misalnya untuk input itu adalah perintahnya form hidup, dan teks 1 titik set fokus. Jadi ketika kita klik input, otomatis perintahnya akan menuju ke form hidup dan kursor akan tertuju pada teks 1. Form hidup itu sudah saya siapkan sebagai public sub. Public sub itu adalah perintah secara umum di form ini. Misalnya form hidup, teks 1, 2, 3 akan aktif atau ter-enable. Public sub form mati, otomatis teks 1, 2, 3 akan false atau ter-disable. Untuk public sub form kosong, otomatis teks 1, 2, 3 akan bersih kembali fieldnya. Jadi ketika kita klik input, otomatis form akan hidup. Untuk tombol simpan, di sini ada rumusnya. Yang kita temukan itu adalah nomor atom yang dicari di database nomor atom. Ada message box. Ketika ada nomor atom yang sama, akan tampil notifikasi. Yang akan tersimpan di database itu adalah nomor atom, simbol, nama unsur sesuai dengan teks yang kita sudah siapkan. Untuk tombol hapus seperti rumus simpan, tapi database-nya akan di delete. Untuk tombol keluar, unload me adalah perintah untuk keluar dari formnya. Bisa juga kita ganti me-nya menjadi nama dari formnya. Nama formnya bisa kita lihat di sini. Nama formnya adalah nama form 1. Untuk cari nomor atom, nah ini adalah rumus cari nomor atom yang menjadi find-nya itu adalah nomor atom di teks 1. Jadi yang akan ditemukan itu teks 2, teks 3 yang berisi simbol dan nama unsur. Begitu juga untuk cari menurut simbol, yang akan menjadi find-nya itu adalah simbol, yang akan ditemukan itu adalah nomor atom, nama unsur, teks 1 dan teks 3. Untuk cari nama unsur juga sama, tapi yang digunakan itu adalah nama unsur sebagai find-nya, dan yang akan ditemukan itu teks 1 nomor atom, teks 2 simbol. Untuk tombol bersihkan, perintahnya itu form kosong. Jadi otomatis formulir akan kosong dan form akan terset fokus ke teks 1. Ada juga private subform load. Jadi ketika form dijalankan, otomatis akan mati, form akan mati ketika kita mengklik formnya. Sini juga ada ADDOC yang bisa kita connect dengan
database yang kita gunakan. Seperti ini cara mengkoneksikannya. Lalu kita pilih tabel yang kita akan gunakan seperti itu, dan kita bisa mengkoneksikan dengan data gridnya. Nah, begitu cara kerja dari Visual Basic secara sederhana. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam tutorial kali ini. Semoga dapat menjadi bahan referensi dari teman-teman yang menonton video ini. Jangan lupa komentar, bisa di bawah ini. Jangan lupa juga subscribe channel saya, Alfian Ardani. Jangan lupa juga follow Instagram, Twitter, atau lihat dan baca artikel di blog saya. Semua sudah saya tampilkan di profil dari channel YouTube saya, Alfian Ardani. Semoga apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan dapat menjadi perbaikan untuk saya sendiri. Silahkan tambahkan komentar di bawah ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.